saya Siti Munawarah, mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya semester 7 PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD untuk memenuhi mata kuliah praktikum IPA di SD. Percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan percobaan menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan menjelaskan cara perambatan bunyi. Alat dan bahan: mistar plastik 30 cm, 1 buah, meja kayu, ballpoint, dan buku. Prosedur percobaan: yang pertama, letakkan mistar plastik di atas meja dengan salah satu tepinya menonjol 15 cm, kemudian getarkan ujungnya dengan cara menarik ke atas kemudian lepas. Apakah bagian yang bergetar mengeluarkan bunyi? Mari kita coba. Ulangi langkah tersebut dengan panjang mistar 10 cm. Amatilah apakah getaran mistar menimbulkan bunyi. Lakukan untuk panjang mistar yang menonjol 5 cm, 20 cm, dan 25 cm. Maka kita akan praktikkan dengan yang 5 cm terlebih dahulu. Yang kemudian 20 cm. Kemudian 25 cm. Manakah yang lebih cepat getarnya? Berdasarkan percobaan tersebut, apakah benda yang dapat bergetar dapat menimbulkan bunyi? Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan dari praktikum tersebut, mistar atau penggaris ketika menonjol hanya 5 cm menimbulkan bunyi, iya, namun bunyinya lebih keras. Selanjutnya, apabila 10 cm, apakah menimbulkan bunyi? Iya, bunyinya agak keras. Selanjutnya, 15 cm, bunyinya menimbulkan bunyi, namun bunyinya lemah. 20 cm, bunyinya sangat lemah. 25 cm menimbulkan bunyi tapi hampir tidak terdengar. Pertanyaan yang pertama, apakah mistar bergetar mengeluarkan bunyi? Saya akan menjawab iya. Mistar yang ditarik ke atas akan dilepaskan dan dilepaskan akan mengeluarkan bunyi. Manakah yang lebih cepat getarnya? Yang lebih cepat getarannya adalah mistar yang dengan tonjolan 5 cm, seperti ini. Mistar plastik yang diletakkan di atas meja dan salah satu ujung tepinya ditonjolkan melebihi bibir meja, kemudian ujung mistar digetarkan dan dilakukan sebanyak 5 kali dengan panjang tonjolan yang berbeda. Mistar akan yang lebih pendek tonjolannya, lebih cepat getarannya. Sedangkan yang lebih panjang lebih lambat sehingga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat saya jabarkan sebagai berikut. Dengan pengamatan menggunakan mistar 5 cm, dihasilkan data getaran sedikit, lebih kerap, tetapi bunyi lebih nyaring. Dengan mistar 10 cm, getaran yang dihasilkan sedikit, tapi bunyi nyaring tetap tidak senyaring dengan mistar 5 cm. Dengan mistar 15 cm, getaran lebih banyak dari yang mistar 5 cm, bunyi lebih sedikit dan lebih kecil. Mistar 20 cm yang dihasilkan adalah getarannya lebih banyak daripada mistar 15 cm, tetapi hampir tidak mengeluarkan bunyi. Sedangkan mistar yang 25 cm getaran lebih pelan dan bunyinya juga lebih pelan, hampir tidak terdengar. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktik ini, semakin pendek tonjolan mistar yang ditarik ke atas dan dilepaskan, maka bunyinya akan semakin keras. Dan semakin panjang tonjolan mistar, maka getarannya akan lambat dan bunyinya akan hilang. Terima kasih.